Gus dari Kapal pengawas perikanan kelas C merupakan salah satu desain yang dihasilkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam rangka upaya meningkatkan komponen dalam negeri terkait dengan kebutuhan kapal pengawas perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum kapal dibangun, dilakukan studi engineering dan desain kapal serta pengujian hidrodinamika untuk memastikan bahwa desain kapal tersebut telah memenuhi permintaan desain. Pengujian kapal ini mencakup pembuatan model kapal, pembuatan model propeller kapal, uji powering untuk mengetahui besarnya resistens kapal, dan kebutuhan mesin induk kapal supaya bisa mencapai kecepatan yang diinginkan, uji seakeeping dan uji maneuvering kapal. Desain kapal dengan material aluminium yang dibuat oleh BPPT telah mendapat sertifikasi atau approval dari Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI dan proses pembangunan di PT Palindo Shipyard Batam. Proses pembangunan yang dimulai sejak Februari 2020 diawali dengan seremoni keel laying, dan selama proses pembangunan, tim desainer BPPT selalu melakukan proses pendampingan untuk KKP sebagai pemilik kapal. Tujuan dari pendampingan tersebut adalah untuk memastikan bahwa kapal yang dibangun oleh pihak galangan tidak mengalami perubahan dari desain BPPT sehingga fungsi utama kapal tersebut akan tercapai. Pada bulan Februari 2021, PT Palindo Shipyard telah menyelesaikan proses pembangunan dan melaksanakan uji sea trial untuk menguji performa dari kapal pengawas sebelum proses serah terima kepada KKP. Dalam proses sea trial tersebut, tim desainer BPPT juga turut hadir mendampingi KKP. Tujuan dari sea trial adalah untuk mengetahui performa kecepatan dan kemampuan maneuvering kapal. Pada sea trial, kapal tersebut mampu mencapai kecepatan 28 knot sehingga memenuhi kecepatan yang diinginkan oleh pihak KKP sesuai kontrak, yaitu 24 knot. KKP dalam hal ini PSDKP kita melakukan operasi di Laut Natuna Utara. Kita menggunakan ada beberapa kapal pengawas, ada Hiu-11, kemudian Macan Tutul 1, Macan Tutul 2, kemudian Macan 1 dan Orca 3. Ditambah dengan kapal Hiu-17 yang baru saja kita buat di Galangan Batam. Satu pun itu kemudian kami kejar bersama-sama, dan dengan kesigapan dari anggota kami, Hiu-17 yang kebetulan kapal masih baru, kecepatannya juga lumayan kencang, ada 30 knot, berhasil melumpuhkan kapal tersebut. Melumpuhkan kapal tersebut meskipun dengan posisi kejaran yang sangat sedikit menegangkan di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para peserta webinar. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saya hormati. Selamat datang dan berjumpa dalam acara webinar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. BPPT mempersembahkan live streaming uji hidrodinamika mini LNG carrier yang disiarkan langsung dari Kolam Maneuvering and Ocean Engineering Basin Balai Teknologi Hidrodinamika pada hari Jumat 21 Mei 2021 dilaksanakan secara virtual Zoom meeting dan juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube. Saya Rina selaku moderator dan MC akan mengawal acara pada hari ini lebih kurang 2,5 jam ke depan. Izinkan terlebih dahulu kami menyapa tamu kehormatan yang hadir langsung di Balai Teknologi Hidrodinamika, yang terhormat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bapak Dr. Hamam Riza. Selamat bergabung Bapak Hamam Riza dalam acara webinar pada hari ini. Terima Salam kasih. sehat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun Rekayasa, Bapak Dr. Wahyu Widodo Pandu. Selamat pagi Bapak Wahyu. Selamat. Waalaikumsalam. Dan tidak lupa juga hadir bersama kita pada pagi hari ini Deputi BPPT, yaitu Deputi Kepala BPPT Bidang TM, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Enia Listiani. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Ya, salam sehat selalu Ibu. Salam sehat Mbak. Terima kasih. Dan juga kami hormati Deputi Kepala BPPT Bidang TAB, Bapak Dr. Sony Solistia Wirawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam semangat selalu. Dan tidak lupa juga kita menyapa para narasumber acara webinar pada hari ini, yaitu Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Bapak Taufik Arif Setianto. Selamat pagi Bapak Arif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Balai Teknologi Hidrodinamika, Bapak Insinyur Muryadin, yang sekarang ini berada di Kolam MOB ya. Bisa mendengar Bapak Muryadin? Selamat pagi Pak Muryadin. Enggak, Pak, di kolam. Oke. Dan pada kesempatan kali ini juga kita hadir Direktur Pengembangan Teknologi Industri BRIN yang kami hormati Bapak Khotmatua Daulay. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pak Salam Kepala sehat selalu. dan para hadirin semuanya. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga kita menghadirkan stakeholder kapal mini LNG carrier, Bapak Profesor Ketut Budha Artana dari Institut Teknologi 10 November. Selamat pagi Bapak Ketut Budha. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, salam hormat. Dan tidak lupa juga dari Biro Klasifikasi Indonesia, Bapak Saifuddin Wijaya, Direktur Pengembangan Sumber Daya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam buat semua Bapak-Bapak, Pak Kepala. Terima kasih Pak. Ya, dan satu lagi stakeholder kita dari PT Cumawis, Bapak Ahmad Agung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat, salam sehat selalu. Dan tidak lupa juga kita menyapa seluruh peserta webinar yang turut hadir, para pejabat Eselon 2 BPPT dan jajarannya, para senior, tenaga ahli, perekayasa, peneliti, dan keluarga besar BPPT, dan para mitra BPPT yang terdiri dari Pertamina, Pertamina Transkontinental, dan Civitas Akademika. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bisa mengikuti acara webinar dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, acara pertama,
pengantar webinar dari Deputi Kepala BPPT Bidang TIRBR kepada Bapak Wahyu Widodo Pandu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPPT, terima kasih Pak berkenan hadir. Juga Bapak Ibu Deputi, salam dari Surabaya untuk rekan-rekan di Jakarta dan di Serpong. Hadir juga di sini Pak Hotma Daulay, terima kasih berkenan hadir. Pak Wiwit dari BKI, juga rekan-rekan dari Pertamina dan mungkin dari PGN, mudah-mudahan sudah ada yang ikut hadir. Juga para narasumber, Pak Ketut Buddha dari ITS, Pak dari Cumawis Samudra Indonesia, dan dari Pelindo dan Pertamina Transkontinental, serta rekan-rekan di BTH dan rekan-rekan BPPT di Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dan berdiskusi dalam rangka live streaming uji hidrodinamika kapal mini LNG carrier yang akan kita lakukan di kolam uji maneuvering siang nanti. Kami dari Kelautan, Kemaritiman di Kedeputian TIRBR dalam RPJMN 2020-2024 ini kita akan fokus untuk bidang kemaritiman di 3 desain kapal, di mana kemaritiman ini adalah salah satu bagian dari 8 bidang fokus Litbang Jirap, pengkajian dan penerapan di BPPT, yang menjadi tanggung jawab kami untuk RPJMN saat ini. Adapun kapal yang kita bangun dan desain yaitu Harbor Tug Dual Fuel, kami harapkan bahwa desain kapal ini nantinya akan memenuhi persyaratan emisi gas buang atau Eco Green Ship. Kami komitmen terhadap produk dalam negeri untuk meningkatkan TKDN yang saat ini di mana kapal-kapal sejenis masih banyak dibuat atau didesain di luar negeri. Kami harapkan juga potensi user untuk Harbor Tug Dual Fuel ini nanti adalah PT Pertamina, PT Pelindo Marine Service, dan Pertamina Transkontinental. Kapal ini sudah saat ini masih tahap basic design dan DED diharapkan selesai akhir tahun ini. Dan selanjutnya mudah-mudahan awal tahun depan sudah mendapatkan sertifikasi dari BKI. Nanti kami mohon bantuan dari BKI tentunya untuk ikut terus mendukung kegiatan kami. Ini juga barangkali nanti Pertamina Transkontinental kami harapkan juga dapat memanfaatkan desain engineering kapal ini karena desain ini akan sertifikasi sudah siap bangun, jadi komponen desain sudah kita kerjakan semua, tentunya juga dengan komitmen bahwa komponen yang kita harapkan adalah kita lebih berpihak kepada komponen-komponen dalam negeri sehingga TKDN secara perlahan-lahan bisa kita tingkatkan. Yang kedua, kapal mini LNG carrier. Ini yang hari ini akan kita lakukan uji maneuvering, uji hidrodinamika di Balai Teknologi Hidrodinamika Surabaya. Ini untuk potensi user saat ini yang sudah siap yaitu dari PT Cumawis, subsidiari dari PT Samudra Indonesia, dan kami harapkan juga barangkali nanti kalau ada specific requirements dari PGN bisa kita adjust atau bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Hanya yang ini kapal mini LNG carrier kita harapkan bahwa tahun depan sudah bisa kita bangun. Challenge kita sebetulnya ada di yang kedua ada di tangkinya, karena tangki ISO tank ini memang masih banyak diproduksi luar negeri,
kami berkomitmen untuk bisa melakukan akuisisi teknologi untuk pembuatan isotank untuk mini LNG carrier ini. Dan yang ketiga yaitu kapal wahana angkut Alpo, anjungan lepas pantai pasca operasi. Ini juga sebetulnya kebutuhannya kami kaji, sangat diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya untuk decommissioning platform. Tetapi bukan hanya di sana saja, karena ternyata ini juga bisa dimanfaatkan untuk recover atau mengambil objek yang ada di dasar laut. Kejadian Nanggala kemarin juga, saat ini kita datangkan kapal dari, pemerintah Indonesia mendatangkan kapal dari Cina dan Singapura untuk mengambil kapal selam yang mengalami musibah. Sehingga barangkali ke depan sudah bisa kita lakukan sendiri oleh kapal-kapal Indonesia. Mungkin demikian, nanti kami harapkan pengarahan dari Bapak Kepala BPPT, Pak Amam, untuk kami tindak lanjuti kemudian hari, Pak. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu atas pengantar yang telah diberikan pada webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu webinar yang kami hormati, acara selanjutnya kata sambutan, pengarahan, dan sekaligus membuka acara live streaming demo uji hidrodinamika mini LNG carrier dari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepada Bapak Dr. Hamam Riza, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sari sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta webinar dalam rangka uji hidrodinamika mini LNG carrier yang tentu saja bergabung di dalam acara ini, para pimpinan, para ahli, para perekayasa, periset, dan seluruh stakeholder dari penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya menyebutnya itu sebagai stakeholder dari ekosistem inovasi. Dalam hal ini, tentu saja kepada ITS, Pelindo, Samudra Indonesia, BKI, Pertamina Transkontinental, dari PGN, serta dari kementerian dan lembaga serta badan usaha yang memang menjadi bagian daripada ekosistem inovasi untuk bidang teknologi kemaritiman ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya pada pagi hari ini kita akan mengikuti bersama-sama live streaming pengujian hidrodinamics dari mini LNG carrier. Saat ini saya berada di Balai Teknologi Hidrodinamika di kampus ITS Surabaya. Jadi ini kita sebut adalah Hydrodynamics Technology Laboratories, ya, yang merupakan salah satu kebanggaan dari seluruh stakeholder di dalam bidang kelautan, kemaritiman.
Dan tentu saja di dalam kesempatan kita memasuki Hari Kebangkitan Nasional, ya, semangat kita bangkit, kita bangsa yang tangguh. Itu bergema ke seluruh pelosok penjuru tanah air, termasuk kepada kita, para penggiat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dalam upaya kita mengedepankan ekosistem inovasi untuk mencapai berbagai kemandirian dan daya saing bangsa kita di dalam teknologi. Nah, pada hari ini, seperti halnya juga kemarin kita sudah mengikuti acara yang terkait dengan penanganan COVID-19 melalui peluncuran kembali dengan kebangkitan daripada Task Force Riset Inovasi COVID-19, ya, TFRIC, yang menangani COVID-19. Hari ini kita akan berbicara ekosistem inovasi yang akan mengungkit pemulihan ekonomi nasional. Karena sesungguhnya dengan sesuai arahan Presiden, BPPT menjadi lembaga ekstraordinari bersama seluruh Bapak Ibu para penggiat ekosistem inovasi, ya, agar kita bergandengan tangan membangun sinergi dan kolaborasi, ya, untuk kita mengatasi seluruh permasalahan di dalam kemandirian teknologi, dalam daya saing teknologi. Teknologi yang akan membantu kita meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, yang meningkatkan kemampuan kita mengedepankan produk karya anak bangsa sebagai substitusi impor, serta teknologi tepat guna yang akan terus menjadi kebutuhan di masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara ini, ya. Karena kehadiran Bapak Ibu menguatkan peran BPPT sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi, Undang-Undang SINAS IPTEK nomor 11 tahun 2019, yang juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. BPPT berperan dari sejak melaksanakan pengkajian yang terdiri atas perekayasaan, audit teknologi, clearing teknologi, hingga memasuki peran penerapan, yaitu alih teknologi, intermediasi, difusi teknologi, hingga kepada komersialisasi. Karenanya Bapak Ibu semua adalah keluarga besar dari ekosistem inovasi yang menjadi fungsi dan tanggung jawab kita bersama. Fungsi untuk menguasai teknologi, mendayagunakan teknologi, dan bertanggung jawab menjamin keberhasilan penerapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sesungguhnya harapan kita semua dengan memperkenalkan program-program yang ada di BPPT. Hari ini kita bicara tentang bidang fokus kemaritiman, satu di antara 8 bidang fokus teknologi BPPT, yang semuanya haruslah membentuk sebuah ekosistem inovasi. Ada ekosistem inovasi kesehatan dan pangan, seperti yang ditunjukkan oleh Task Force Riset Inovasi COVID-19 sejak kita memasuki pandemi COVID-19 ini. Ada bidang fokus teknologi kebencanaan yang bersama-sama dengan seluruh stakeholder membangun Indonesia Tsunami Early Warning System. Ya. Kemudian ada bidang teknologi bidang teknologi pertahanan dan keamanan yang akan menerbangkan pesawat udara nirawak elang hitam, drone elang hitam, versi kombatan di dalam tahun-tahun mendatang, dengan terobosan utama pada Agustus yang akan datang menerbangkan versi surveillance, ya, dari elang hitam yang kita harapkan
menunjukkan kemajuan Indonesia menguasai keseluruhan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Kita tidak melupakan bidang fokus rekayasa keteknikan yang berbicara tentang pengentasan pemakaian merkuri di pertambangan emas skala rakyat. Kita berbicara tentang bidang fokus transportasi yang mengedepankan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta bidang fokus energi yang mengutamakan keberhasilan kita di dalam mengembangkan bahan bakar nabati sebagai substitusi BBM, serta mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti PLTP, PLT biogas, PLT sampah, serta yang lainnya. Ya. Dan tentu saja bidang fokus teknologi, informasi, dan elektronika yang mendorong upaya kita untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, big data, dan artificial intelligence sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam upaya kita. Bapak Ibu semua, keseluruhan bidang fokus ini memegang amanah yang penting di dalam upaya kita meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, P3DN. Dan karenanya kehadiran kita semua di dalam upaya kita menguasai teknologi, mendayagunakan teknologi, serta bertanggung jawab menjamin keberhasilan penerapannya sangatlah signifikan untuk terus dikuatkan. Energi merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional, dan ketersediaan pasokan energi harus dapat menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Kemandirian energi menjadi salah satu isu yang terus digaungkan oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya ketersediaan pasokan energi listrik di seluruh wilayah NKRI. Dan karenanya, penggunaan sumber energi alternatif seperti LNG dapat digunakan sebagai bahan bakar terbarukan dan ramah lingkungan dalam keterbatasan energi yang mengharuskan Indonesia untuk mengimpor bahan bakar minyak dari negara lain. Untuk itu, BPPT dalam upaya melakukan rekayasa kapal LNG menawarkan solusi inovasi desain kapal mini LNG Carrier beserta komponen utamanya yaitu isotank. Pelaksanaan inovasi ini, BPPT sangatlah memerlukan keterlibatan seluruh Bapak Ibu, pihak-pihak institusi di luar BPPT yang sesuai dengan bidangnya agar ekosistem inovasi dapat kita tumbuhkan, kita kembangkan, khususnya di dalam bidang teknologi kemaritiman ini. ITS saat ini sedang dan telah melakukan kajian feasibility study dan teknoekonomi bagi pengembangan mini LNG carrier. Sedangkan lembaga sertifikasi seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) diperlukan dalam rangka proses approval desain kapalnya. Industri galangan juga sangat diperlukan dalam rangka pembangunan wahana tersebut. Tidak kalah penting adalah pihak pengguna yang akan menghasilkan inovasi kapal ini untuk proses bisnisnya. Dalam hal ini, PT Samudra Indonesia yang telah melakukan perjanjian kerjasamanya dalam pengoperasian kapal mini energy carrier nantinya. Ini semua membentuk sebuah pola N-helix yang kita. Bapak bisa menyebutkan triple helix, quad helix, pentahelix. Tetapi yang pasti kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bergandengan tangan, kita harus berangkulan, kita akan sampai ke tujuan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk inilah kami pada kesempatan ini menyampaikan sebuah dorongan kuat bagi kita membuktikan bahwa kita adalah negara yang dapat maju ekonominya berbasis pada inovasi. Innovation driven economy adalah cita-cita dari semua negara maju. Dan itu menjadi pilar penting di dalam daya saing global. Di dalam World Economic Forum dinyatakan, innovation sebagai pilar ke-9 akan melengkapi kebutuhan kita terhadap sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, serta
bagaimana kita meningkatkan business sophistication dari negara kita di dalam rangka upaya kita melakukan economic recovery dan menuju negara maju yang didorong oleh inovasi. Kembali, innovation driven economy adalah cita-cita kita. Indonesia maju pada tahun 2030 menjadi negara terdepan dengan pendapatan tinggi, kelima terbesar di dunia, ketiga terbesar di dunia di tahun 2045, hingga mencapai Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, adil, dan makmur. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung berlangsungnya acara ini, dan pada kesempatan akhir ini, sejalan dengan kita memasuki bulan Syawal ini, dan masih dalam suasana Lebaran, perkenankan kami memohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, tabarakallah ya karim. Siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal dan ibadah saya dan kamu. Menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi. Terima kasih kepada Bapak Hamam atas pengarahan dan kata sambutannya pada acara webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu webinar yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya penjelasan program Flexis Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim tahun 2020-2024 yang akan disampaikan oleh Direktur Petrim Bapak Dr. Taufik Arif Setianto. Waktu diberikan 15 menit. Kami persilakan kepada Bapak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BPT, selamat datang Pak di Surabaya. Juga Bapak Deputi BPT bidang TRBR dan Bapak Ibu Deputi semuanya BPT dan Kepala Unit BPT yang kami hormati. Juga perwakilan dari BRIN, Pak Direktur Hotma, selamat datang juga Pak. Terima kasih atas bergabung di forum ini. Juga Profesor Ketut, Direktur BKI Pak Wiwit, Direktur Utama dari PT Cumawis Pak Agung, juga perwakilan dari Pertamina dan anak perusahaannya Pelindo Maritime Service, Pertamina Transkontinental. Selamat bergabung Pak, terima kasih atas perhatiannya. Izinkan sedikit kami memaparkan program riset nasional yang kami emban di sini, yaitu bidang fokus kemaritiman. Bisa di-share. Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan amanah dari negara untuk mensukseskan program riset nasional angkut maritim. Dalam hal ini kami pada pagi hari ini ingin memfokuskan di LNG mini carrier. Untuk menjalankan semua ini, 3 kapal ini yang kami emban agar nanti bisa digunakan oleh pengguna, seperti Bapak Kepala tadi yang sampaikan bahwa hasil akhir ini harus dihilirisasi dan dipakai oleh stakeholder. Kami sudah melakukan kerjasama dalam hari ini pada tahun ini dan sampai sekarang masih tahap pemantapan. Sekali lagi Pak, terima kasih dari Pertamina, kemudian dari Samudra Indonesia, PT Cumawis, juga PT PMS yang nantinya akan memakai produk-produk inovasi kami, dibantu dari ITS untuk kajiannya Pak, dari BKI untuk sertifikasi semua kapal yang kita desain, kemudian industri galangan bisa diwakili dari PT PAL, walaupun di sana banyak sekali galangan yang akan membuat ini nanti, kemudian PT Lintek yang mudah-mudahan juga hadir di sini nanti, salah satu industri yang membuat isotank Pak, selama ini isotank masih impor semuanya, kemudian PT TPG, ini nanti salah satu industri yang membuat salah satu komponen dari Harbotak Dual Fuel. Next. Ini adalah salah satu dari kapal, yaitu Harbotak Dual Fuel, di mana kapal ini mempunyai banyak kelebihan, yaitu green propulsion, efisien, dan green ship. Kami mendesain ini dengan permintaan waktu itu dari Pelindo, bahwa kita membutuhkan kapal ini yang sampai saat ini hanya ada 1 kapal, Pak. Ini sedang dioperasikan oleh
Pertagras di Aceh. Ini semuanya waktu itu didesain dari luar negeri, dari Singapura kalau tidak salah, dan dibangun di Batam. Nah, untuk ini kami berusaha mendesain kapal ini mudah-mudahan lebih baik dari ini, seperti halnya KKP yang itu bisa mencapai kecepatan lebih dari yang kita syaratkan. Next. Berikutnya adalah wahana angkut Alpo. Kami sudah berhasil mensertifikasikan atau meng-approve desain kapal ini di BKI. Terima kasih dari BKI. Selanjutnya, komponen yang kami kembangkan adalah ROV yang sampai saat ini dalam tahapan detail desain. Next. Kemudian case mini LNG carrier ini kami utarakan saat ini karena sudah jelas PT Samudra Indonesia akan memakai desain kami ini. Kenapa ini dipakai pada skala kecil LNG? Karena pada saat ini yang sangat dibutuhkan adalah rantai pasok skala kecil mini LNG, yaitu di sekitaran Bali sampai Lombok. Nanti pada saatnya juga akan merambah ke timur. Itu hasil kajian ini sudah dikaji konsorsium kami, yaitu dengan ITS. Terima kasih Profesor Ketut Buddha yang membantu kami dalam hal memetakan rantai pasok skala kecil LNG ini, Pak. Berikutnya, kemudian kami juga mendapatkan rekomendasi dari PT Samudra Indonesia melalui anak perusahaannya PT Cumawis, Pak. Jadi ada beberapa kapal yang harus didesain dalam skala kecil itu. Salah satunya adalah kapal non-konvensional, yaitu modular tanks. Ini kapal yang hampir sama dengan yang kita desain, tapi memakai tangki yang sistem modular. Berikutnya adalah next, kapal yang sama kapasitasnya, tapi menggunakan ISO tank. Ini adalah rekomendasi dari calon mitra kami, Pak, PT Samudra Indonesia, dan saat ini kami membuat desain yang skala kecil tipe ini. Dalam dalam mendesain ini kami melakukan iterasi. Tadinya kami mendesain satu kapal dengan kapasitas yang 10.000 CBM. Kemudian itu untuk rantai pasok yang agak besar di Indonesia bagian timur. Tapi pada perjalanannya itu agak susah menerapkan itu karena cost juga diperlukan pertimbangan. Kemudian iterasi sampai pada akhirnya dibutuhkan yang skala kecil, yaitu 1.000 CBM yang akan digunakan baik nanti untuk memenuhi rantai pasok antara Jawa Timur sampai kepulauan di Madura. Kemudian kedua yang dikaji oleh TS tadi yaitu Bali, Lombok, dan sampai Indonesia bagian timur lainnya, ini memerlukan rantai pasok kecil. Ini sudah kami desain dan pertengahan tahun ini sudah kami harapkan sudah disertifikasikan oleh BKI, dan mohon nanti Pak Kepala BPT kami mempunyai schedule pada Agustus nanti ada serah terima dari BKI ke BPT, Pak, untuk approval desain dari kapal ini. Dan selanjutnya kami akan membuat satu dokumen administrasi kalau bisa siap untuk dikerjakan di tahun 2022. Next. Untuk itu semua pada acara ini tentu proses inovasi tidak bisa hanya dengan simulasi, maka tank test sangat dibutuhkan di tahapan desain ini, Pak. Sehingga kami membutuhkan sebenarnya tidak hanya laboratorium hidrodinamika, tapi kami juga membutuhkan balai besar teknologi struktur, itu juga balai termodinamika dan propulsi, itu kami libatkan juga. Kalau untuk B2TKS dalam hal ini untuk pengembangan ISO tank-nya, Pak, yang untuk substitusi impor yang sangat besar, itu hampir 100% masih impor untuk ISO tank. Kemudian untuk yang harbor tug masih dibutuhkan converter kit yang saat ini juga masih impor. Untuk tahap ini kami membutuhkan laboratorium hidrodinamika yang di Surabaya ini, yang di atas adalah towing tank, menunjukkan carriage-nya, yang di bawah adalah kolam keseluruhan, di mana kolam ini sangat diperlukan untuk mengetahui power dari kapal itu. Dan ini sudah terbukti, Pak Kepala dan Bapak itu semua, bahwa desain kapal KKP yang 30 meter kemarin, itu dengan desain yang sangat streamline dan dicoba di lab ini, ternyata tadinya yang operasional desain 24 knot itu sudah bisa dilampaui, Pak. Jadi operasional bisa sampai 30 knot. Dan itu Direktur KKP sangat senang dengan desain kita. Next. Nah, pada itu fasilitas berikutnya adalah maneuvering and ocean engineering basin. Pada waktu sudah diperbarui
wave generatornya Pak sebelah kiri itu. Jadi ini diperlukan untuk bagaimana manuver kapal LNG diperlukan, juga bagaimana ketahanan kapal LNG menghadapi ombak nanti di perairan Bali sampai Selat Lombok dan sampai ke timur. Ini kita sudah validasi di tangki ini. Next. Berikutnya adalah saya ambilkan satu contoh saja Pak, bagaimana tangki ini berfungsi untuk memprediksi atau menghitung dengan tank test. Dengan tank test kita peroleh power yang nantinya diperlukan pemilihan mesin yang akan dipakai oleh kapal ini. Saya kira mungkin itu saja paparan yang bisa kami sampaikan di program ini. Jadi mohon nanti dukungan dari Bapak Kepala dan manajemen BOE serta dari mitra kami yang di luar. Pada saat ini kami juga membuat satu waktu untuk Profesor Ketut dari ITS, Presiden Direktur Utama dari PT Cimawijs, dan juga Direktur dari BKI untuk memberikan tanggapan singkat saja Pak. Bagaimana program ini nanti? Saya kira itu saja Pak Kepala dan Pak Deputi. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik atas paparan yang disampaikan. Dan acara selanjutnya, tanggapan dari para stakeholder atas program Fleksif Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim. Pada kesempatan pertama kami persilahkan dari Bapak Profesor Ketut Buddha dari ITS. Kami persilahkan Bapak memberikan tanggapan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Apakah suara saya cukup bisa terdengar? Jelas, Pak. Baik. Yang saya hormati Bapak Kepala BPPT, Bapak Deputi, Bapak Direktur BRIN, Pak Hotma, Bapak Direktur BKI, senior kami, Pak Saifuddin, kami memanggilnya Pak Wiwid. Gitu. Kemudian rekan kami, Pak Agung, CEO PT Cimawijs, Bapak Ibu pimpinan BPPT dan rekan-rekan semuanya. Pertama tentunya saya ingin menyampaikan rasa bahagia, terharu begitu ya. Diskusi kita kira-kira sekitar setahun yang lalu tidak menunggu waktu terlalu lama, bisa kita materialkan walaupun ini merupakan salah satu milestone dari upaya besar bangsa Indonesia tentunya gitu. Saya akan mencoba memberikan, kalau boleh saya sebut sebagai tanggapan atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, Bapak Direktur Pak Taufik, atas berhasilnya BPPT melakukan pengujian terhadap salah satu kapal, tipe kapal LNG yang berskala kecil. Izinkan saya mungkin mengacu pada kebutuhan energi bersih di Indonesia. Tadi Pak Kepala BPPT juga sudah menyampaikan bahwa tantangan kita sebagai negara kepulauan itu cukup besar kalau untuk urusan logistik. Salah satunya adalah terkait dengan energi bersih. Kalau di negara kontinen mereka tidak punya masalah, saya pasang pipa, masalah selesai. Tetapi di negara kepulauan seperti kita, memasang pipa, menghubungkan semua pulau dengan pipa, tentunya bukan solusi yang bijak gitu, karena hakikat kita sebagai negara maritim, maka pembangunan pun harus memiliki perspektif maritim. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita menguatkan inovasi dalam bidang maritim, yang salah satunya adalah kapal LNG. Kemudian kenapa kapal LNG skala kecil dibutuhkan? Bapak-bapak dan Ibu sekalian, memang betul sekali bahwa kebutuhan energi bersih kita, khususnya di pembangkit, cukup besar. Kalau saya lihat di Indonesia di bagian timur misalnya, itu sekurang-kurangnya sekitar 183 MMSCFD yang dibutuhkan. Belum lagi kita ngomong di Jawa yang bisa jadi 10 kali lipatnya, kemudian di daerah Sumatera sekitar 500. Tetapi mari kita scaling down ke apa yang sudah dikeluarkan oleh Menteri SDM berupa Kemen 13K yang menugaskan kepada Pertamina untuk mendistribusikan LNG ke 15 titik pembangkit. Saya ingin berfokus pada yang skala kecil ini saja, bahwa kalau tadi Bapak Kepala Direktur menyampaikan fokusnya adalah di Indonesia bagian Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, saya pikir itu adalah strategi yang sangat luar biasa, karena kalau kita lihat demand-nya, Bali dan Nusa Tenggara memiliki kurang lebih sekitar 33 MMSCFD kebutuhannya. Sementara kapal ini adalah kapal yang sangat cocok untuk skala kecil seperti itu. Kita sama tahu pembangkit yang ada di Indonesia itu rata-rata
marginal sekali kapasitasnya, 40 mega, 30 mega, 20 mega, sehingga tidak mungkin kita akan membutuhkan kapal yang skalanya besar. Misalnya kapal 125.000 untuk mendistribusinya tidak. Berbeda lagi kalau memang akan kita jadikan sebagai floating storage. Karena itu kapal LCT yang dibangun ini, yang nantinya tentunya akan berkembang variannya, yang saat ini kurang lebih sekitar 150 feet, bisa dikembangkan menjadi 200 feet, bisa dikembangkan menjadi 300 feet, adalah opsi yang tidak bisa dihindarkan. Saya selalu menyampaikan pada saat saya diskusi dengan teman-teman BPPT, dengan Cumawis, dengan BKI, tidak ada pilihan lain. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pilihan lain yang lebih optimal dibandingkan dengan tipe kapal yang saat ini sedang dibangun. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, kapal ini bisa mengangkut dalam skala kecil, sehingga fit dengan kapasitas pembangkit yang kecil. Yang kedua, upaya kita untuk memastikan local content setinggi-tingginya mudah-mudahan bisa tercapai. Karena kapal ini tidak membutuhkan teknologi yang terlalu tinggi. Tidak butuh most spherical tank yang di luar jangkauan kita saat ini gitu. Kita juga tidak membutuhkan membran type tank milik Perancis atau milik Korea yang secara teknologi mungkin susah kita kuasai saat ini. Tetapi peluang untuk memanfaatkan ISO tank atau kita memanfaatkan cylindrical tank seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur atas rekomendasi dari PT Cumawis adalah solusi jangka pendek yang sangat affordable. Karena itu saya menyebutnya teknologi yang dikembangkan oleh BPPT adalah affordable teknologi. Teknologi yang bukan artinya tidak ada tantangan, tetapi teknologi yang bisa kita capai dalam waktu singkat. Kalau boleh saya sebutkan sebagai sebuah quick win yang sangat-sangat baik. Karena itu saya mengucapkan selamat dan tentunya terima kasih atas effort Pak Direktur beserta timnya, Bapak Kepala LHI BPPT Pak Muryadin dan timnya, sehingga ini betul-betul bisa kita materialkan. Satu hal lagi mungkin sebelum saya akhiri, kami di ITS betul membantu dari sisi soft komponennya, feasibility study, kemudian routing optimization, kemudian engineering cost estimate, semata-mata untuk memastikan bahwa harga gas nantinya yang akan diterima di pembangkit itu comply dengan aturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa harga gas di plant gate tidak boleh lebih dari, saya katakanlah 6 atau $6,5 per MMBTU. Karena itulah mau tidak mau LNG ini harus diangkut dalam bentuk LNG sehingga ada biaya produksinya. Yang harus kita kontrol adalah biaya transportasinya. Nah, biaya transportasi bisa dikontrol dengan menyediakan sarana transportasi yang efektif. Karena di sisi proses dan di sisi produksi LNG-nya mungkin susah kita kontrol. Karena ini adalah sistem yang sudah berjalan. Karena itulah di sisi logistiknya yang bisa kita kontrol dengan menyediakan sarana transportasi berupa kapal LCT yang memiliki harga yang murah, produksi yang cepat, dan yang paling penting adalah kemungkinan untuk local content yang luar biasa tingginya. Saya coba bandingkan Pak Kepala BPPT dan Bapak Ibu yang lainnya, kapal LNG dengan menggunakan cylindrical tank ukuran 2.500 meter kubik sekitar 10 tahun yang lalu harganya kurang lebih sekitar, kalau boleh saya sebutkan, 30 juta US dollars. Artinya kurang lebih sekitar 500 M. Untuk kapal LCT, LNG seperti yang didesain oleh BPPT maksimal, bayangan saya, belum termasuk ISO tank, mungkin harganya sekitar 80-85 M saja. Jadi 1/6 dari harga yang konvensional. Karena itu ini optimisme kami bahwa kapal ini mampu menekan logistik cost. Apakah akan dibutuhkan oleh market? Saya tidak perlu menjustifikasi lagi karena kami ITS saat ini dan sebelumnya sudah bekerja sama dengan PGN, PLN, Pelindo 3, Pelindo Energi Logistik, Husky, BP, dan seterusnya. Semua menyerukan suara yang sama. Kami butuh kapal yang skala kecil. Kami tidak butuh kapal yang besar saat ini. Lain kebutuhannya untuk terminal, silakan pakai kapal besar. Tetapi dengan konsep milk and run, kita butuh terminal yang besar. Muatan dari terminal yang besar ini yang kemudian akan didistribusikan dalam bentuk skala kecil. Kalau kita pakai tangki membran, tangki spherical terlalu jauh. Karena itu mending kita muat dalam bentuk ISO tank, kemudian kapal seperti ini yang akan mendistribusikan. Untuk kapasitas pembangkit yang 10 mm, sekurang-kurangnya dia akan butuh 4 tangki 20 feet lah sehari. Kalau kapal ini bergerak setiap 5 hari, berarti sekali ngangkut dia akan butuh kurang lebih sekitar 20 tangki. Sangat affordable, sementara kapasitas kapal kita sampai dengan 38 tangki. Sehingga untuk pembangkit yang 5 mega, 10 mega, 15 mega, 20 mega, mudah-mudahan sampai dengan ukuran 40 mega pun kapal ini fit
for purpose. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai tanggapan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kita semua, dan tentunya kami dari ITS, mewakili ITS dan secara pribadi berharap hilirisasi dari kapal ini betul-betul bisa segera kita lakukan, kita upayakan agar kemudian betul-betul desain luar biasa yang dibangun oleh BPPT nanti setelah di-approve oleh teman-teman dari BKI dengan bantuan Pak Direktur misalnya, itu segera bisa kita realisasikan prototipenya, kemudian Pak Agung, CEO-nya PT Cumawis sudah siap untuk menggunakan, katanya kalau Cumawis harus investasi sendiri pun tidak ada masalah, katanya begitu. Karena betul-betul kapal ini adalah kapal yang fit for purpose. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai tanggapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan sekali lagi ucapan selamat kepada Bapak Kepala BPPT, Bapak Deputi, Bapak Direktur BRIN atas milestone yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan distribusi dan penguasaan teknologi kapal LNG skala kecil bagi bangsa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Ketut Budha Artana. Semoga ya Pak tahun 2022 nanti kita sudah bisa membangun kapal mini LNG carrier ini. Amin ya robbal alamin. Tanggapan berikutnya kami berikan kepada Direktur Pengembangan Teknologi Industri BRIN yang kami hormati Bapak Hotmatua Daulay. Kami persilakan untuk memberi tanggapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BPPT, Pak Hamam, kemudian Pak Taufik, Pak Ketut, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat mendengar bahwa apa yang dikembangkan oleh BPPT melalui prioritas riset nasional ini mendapat tanggapan yang baik dari Pak Ketut dan juga kelihatannya dari teman-teman yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang kita rancang sebagai prioritas riset nasional ini benar-benar dapat digunakan. Dan tentu ini Badan Riset dan Inovasi Nasional akan terus mendukung agar ini bisa benar-benar terrealisasi ya, dan bisa benar-benar digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka tadi mendistribusikan LNG ke seluruh Indonesia, terutama pulau-pulau kecil ya yang banyak ada di Indonesia. Dan ini akan menunjukkan bahwa kita sebagai negara kemaritiman ini bisa mendistribusikan berbagai hal dan mungkin akan digunakan juga untuk hal-hal lain, bukan hanya sekedar mendistribusikan LNG, tetapi juga nanti kapal ini juga bisa mendistribusikan hal-hal lain yang memang dibutuhkan untuk pulau-pulau kecil. Ya, jadi ini seperti saya katakan tadi, kami siap untuk mendukung ini, begitu juga untuk kelanjutannya, untuk mendorong ini kepada lembaga-lembaga lain ya, akan siap untuk membantu mendorongnya. Demikian Pak, tanggapan dari kami sangat senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hotmatua Daulay atas tanggapan yang telah diberikan. Dan tanggapan selanjutnya dari stakeholder kita dari PT Cumawis kepada Bapak Ahmad Agung, kami persilahkan. Bapak Agung, bisa mendengar kami di sini, Bapak Agung? Apa suara saya terdengar, Mbak? Ya, terdengar, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Damam, Dr. Taufik, Pak Hotma, Pak Profesor Ketut Budha, dan juga Pak Wiwit dari BKI. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Terus terang, pertama-tama saya sampaikan saya sangat bangga sekali berada dalam forum ini saat ini ya, di suasana memperingati kebangkitan nasional. Ya, saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bara semangat ya, percik atau spark semangat untuk kembali bisa membangkitkan rasa
kebanggaan nasional kita, ya, momentum untuk mulai kebangkitan teknologi nasional. Baik, untuk selanjutnya mengenai inovasi kapal, saya menyebutnya sebetulnya lebih, mungkin ini sekedar penyebutan aja, saya menyebutnya micro LNG ya, micro LNG carrier, karena ini kapasitasnya sangat kecil sekali. Tapi nggak masalah, apapun penyebutannya, yang jelas ini adalah proses desain ini sendiri tidak terjadi dalam satu malam tentunya. Ini melalui proses iterasi desain sampai kepada tahapan titik paling optimum yang saat ini kita miliki, yang didesain oleh BPPT. Seperti tadi Pak Ketut sampaikan, kami sangat yakin sekali bahwa konsep desain ini sangat fit for purpose untuk kebutuhan di Indonesia, terutama dengan micro scale distribution-nya. Dan juga saya cuma ini menggarisbawahi masalah time frame ya, artinya time is of the essence ya, karena apa? Dari awal kita sebetulnya mendapatkan momentum percepatan dengan adanya Kepmen nomor 13 tadi yang disebutkan oleh Pak Ketut, Kepmen ESDM nomor 13 mengenai penugasan konversi power plant yang dimiliki oleh PLN di beberapa lokasi. Saya cuma melihat bahwa pelaksanaan Kepmen itu diberikan waktu cuma 2 tahun. Jadi istilahnya dalam 2 tahun harus terlaksana gitu. Itu yang saya lihat bahwa time is the essence, bahwa momentum ini jangan sampai terlewat. Saya melihatnya kalau misalkan nantinya kita sampai terlewatkan momentumnya, kita akan kehilangan relevansinya gitu. Jadi konteks relevansinya akan hilang. Bahwa memang apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini, sampai sekarang, sampai detik ini adalah melahirkan satu konsep desain di mana itu sangat tepat aplikasinya, teknologinya tepat guna, dan bisa diaplikasikan gitu, bisa dimanfaatkan. Saya sangat yakin sekali seperti tadi disampaikan Pak Ketut Buddha bahwa memang ini adalah yang paling optimum untuk kebutuhan kita gitu, untuk memenuhi kebutuhan kita. Terutama tadi masalah konsep quick win ya. Artinya ini kembali lagi masalah waktu. 2 tahun untuk menyiapkan segala infrastruktur itu memang berat, itu memang challenging gitu. Di satu sisi mengenai carrier-nya sendiri atau alat angkutnya sendiri, di satu sisi yang lain adalah infrastruktur pelabuhannya. Makanya kita dari proses desain ini sendiri kita coba mengantisipasi hal itu. Kita dalam proses desain ini kita melengkapi LCD-nya dengan crane supaya tidak tergantung pada fasilitas crane darat, misalkan itu. Terus kemudian juga kita lengkapi dengan rem door seperti layaknya LCD supaya untuk mengantisipasi pelabuhan-pelabuhan kecil di mana yang belum ada fasilitas jetty atau fasilitas sandar yang memadai gitu. Makanya ini adalah konsep quick win tadi yang seperti disampaikan Pak Ketut Buddha, bisa direalisasikan, bisa dimanfaatkan dalam waktu yang instan gitu. Artinya tidak membutuhkan waktu lama, tidak perlu membutuhkan waktu untuk membangun jetty yang established atau dengan fasilitas crane, dengan fasilitas pipa dan segala macam ini udah bisa dilaksanakan lebih dulu gitu. Sambil tentunya mungkin membangun fasilitas dermaga yang lebih standar. Saya pikir itu Pak. Jadi kembali lagi saya menggarisbawahi masalah waktu, momentum ini jangan sampai terlewat. Saya sangat antusias bahwa kalau misalkan ini kita bisa manage waktu yang ada ini dengan kembali kita menggiatkan lagi campaign mengenai produk desain ini, saya yakin sekali nanti absorpsi marketnya akan sangat tinggi karena memang seperti yang disampaikan Pak Taufik, disampaikan Pak Ketut tadi bahwa feedback yang kita dapatkan dari market adalah sangat bagus karena memang desain ini juga dari sisi kapasitasnya sangat pas sekali untuk distribusi mungkin sekitar 3 mm dengan turnaround voyage sekitar 3-5 hari itu sangat pas sekali sehingga unit cost yang bisa ditawarkan itu sangat rendah sekali. Saya pikir begitu Pak, Bapak, sedikit dari kami. Saya kembali lagi masalah waktu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini, mudah-mudahan kita bisa menggunakan momentum waktu ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ahmad Agung atas tanggapan yang telah diberikan. Dan tanggapan terakhir dari BKI yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin Wijaya. Kepada Bapak Saifuddin kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Kepala BPPT Pak Hamam, kemudian juga teman kami Pak Wahyu Pandu, kemudian Pak Taufik, Pak Muryadin, kebetulan satu angkatan ini dengan Pak Muryadin, Pak Ketut, senior kami di ITS, dan juga Pak Ahmad Agung tadi dari Cumawis. Terima kasih atas kesempatan di dalam kali ini diberi waktu untuk sebagai penanggap dari ide atau bukan ide lagi, merupakan aksi yang brilian menurut kami yang digagas oleh BPPT terkait dengan mini LNG carrier ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Amam, bahwa ada konsep mengenai ekosistem inovasi. Ini adalah salah satu yang 100%, bahkan mungkin 200% BKI sangat setuju Pak dengan konsep ini Pak. Dan kami siap mendukung BPPT dalam rangka konsep untuk mengembangkan di industri maritim Pak. Antara BPPT sebagai lembaga riset dan pengembangan, kami sebagai lembaga untuk melakukan verifikasi dan sertifikasi sebagai BPPT dan sebagai BKI. Dan sukses story sudah kita lakukan Pak. Jadi bukan mimpi sebenarnya dari proses ekosistem inovasi ini. Sukses story dengan kapal patroli yang KKP yang tadi sudah disampaikan. Bahwa kami sejak dari awal desainnya sudah berkolaborasi dengan BPPT bersama-sama dengan KKP sebagai usernya. Model ini adalah luar biasa Pak, dan akhirnya proven dengan hasil yang bahkan kecepatannya melebihi dari kecepatan desainnya sampai 30 knot dan mendapat apresiasi dari Bohir, dari usernya KKP yang tadi juga disampaikan. Bahkan saya dengar mereka akan pesan lagi Pak, bahkan dengan model yang mungkin lebih ditingkatkan. Ya, saya dengar seperti itu. Itu alhamdulillah, dan ini model ini merupakan satu ya istilahnya yang harus kita copy paste untuk hal-hal yang lainnya. Terkait dengan mini LNG, saya ingat 2-3 tahun yang lalu Pak Ketut Budi itu ngomong di kami Pak. Beliau ini sebenarnya punya ide cukup inisiatif yang cukup sophisticated pada waktu itu mengenai mini LNG untuk di Indonesia. Ya, tapi kemudian muter-muter Pak, ya, muter-muter konsepnya dijual ke sana kemari belum bisa ada yang nangkep Pak. Terus kemudian saya juga bicara dengan Pak Wahyu Pandu waktu kita ingat pada waktu kita mengadakan satu semacam diskusi bersama-sama di Surabaya, konsep mengenai desain yang sudah di-approve duluan oleh badan kelas. Jadi tidak di kelas itu bukan melakukan approval setelah di tender, tapi sudah dari desainnya sudah di-approve. Dan itu saya ingat Pak Pandu mengapresiasi dengan ide ini, dan kemarin kapal KKP sudah dilakukan dengan cara seperti itu. Dan akhirnya hasilnya luar biasa. Outputnya menjadi sesuatu yang diapresiasi oleh Bohir, oleh usernya. Nah, mudah-mudahan dengan ini ya, konsep yang sama, model sama untuk mini LNG carrier ini, harapannya hasilnya sama seperti apa yang sudah kita lakukan. Dan saya ingat juga waktu model mini LNG ini datang juga pada waktu itu Pak dari Jepang juga Pak, dari Mitsubishi mengenai konsep mengenai mini energy. Bahkan mereka itu sampai presentasi di BKI, presentasi di Kementerian Marves Pak, Menko Pak, di kementerian di sana. Tapi ya kembali lagi rupanya belum terjahitnya ini Pak ya, jahitnya belum terjadi sehingga akhirnya konsep itu juga belum terjadi. Tapi kali ini kami apresiasi dengan BPPT, jahitnya itu sangat bagus. Di konsep ini ada ITS yang punya ide, kemudian nanti bersama-sama dengan BKI, dan juga sudah dengan Bohirnya, ya, dengan artinya dalam ini Cumawis, dan di sini ada Pertamina yang sebagai calon usernya. Nah ini jahit sejak dari awal ini kami akan
bersama-sama dengan user, kira-kira kita menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Akan lebih pas daripada konsep-konsep yang dari luar yang kemudian nggak fit dengan kondisi domestik. Dan inilah kami dari sisi sertifikasi akan menyesuaikan dengan satu aturan. Kalau kapalnya ini hanya untuk domestik, ngapain kita menggunakan aturan yang internasional yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan kondisi di Indonesia. Nah, kami kalau dilibatkan sejak dari awal, di BKI ini punya standar untuk kapal yang beroperasi secara internasional, tapi juga punya standar untuk kapal yang beroperasi secara domestik. Nah, inilah kemudian kita akan sesuaikan dengan fit for purpose-nya seperti apa desain kapal ini. Nah, inilah kemudian akhirnya mendapat satu proses sertifikasi. Tentunya concern masalah safety itu adalah mungkin tetap menjadi prioritas kami dalam proses verifikasinya nanti. Jadi kami dari BKI support Pak terhadap konsep ini. Kita akan mengulangi mungkin jilid keduanya setelah KKP kemarin, kapal patroli. Kemudian kami akan siapkan orang kami, personel kami, ahli-ahli kami, baik dari sisi riset and R&D kami, dan juga dari approval, termasuk nanti survei kami yang di lapangan, mulai dari tahap desain, sampai nanti rencana pembangunan kalau memang seandainya nanti sudah terpilih galangannya, siapa yang akan terpilih sebagai pembangun kapal tersebut. Kemudian terkait dengan simultan dengan ini, kami sebenarnya dalam pembahasan juga dengan PKS, dengan BPPT untuk melakukan riset bersama terkait dengan converter kit, yang mungkin besok, mungkin hari Senin, Selasa kita ada pembahasan detailing mengenai kerjasama riset terkaitnya dengan sertifikasi untuk converter kit, yang tadi juga disentuh oleh Pak Taufik juga dan sebagainya. Kemudian ada ide Pak, ini ada ide ya ke depan. Ini sebenarnya sudah digagas oleh teman-teman dari IPerindo, Asosiasi Galangan, dan juga Kementerian Perindustrian, mengenai konsep istilahnya national design yang sudah di-approve. Jadi Kementerian Perindustrian punya gagasan, punya etalase, desain-desain nasional, desain-desain kapal yang sudah di-approve, sudah proven, akan masuk dalam etalase di dalam pengembangan industri di Indonesia, industri terutama industri maritim ini. Nah, ini sedang memang dalam proses pembahasan dengan Kementerian Perindustrian dan IPerindo. Mudah-mudahan desain-desain yang ini yang sudah digagas oleh BPPT ini bisa juga, harapan kami juga bisa masuk juga nanti sebagai satu desain yang sudah desain nasional yang sudah di-approve dan masuk dalam etalase database desain approval. Sehingga nanti kalau ada bohir yang akan membangun kapal yang setipe ini tidak harus memulai lagi dari nol, tetapi membayar royaltinya kepada, dalam hal ini kalau misalnya BPPT yang sebagai desainer, BPPT yang mendapatkan royalti tersebut. Sehingga ada suatu proses percepatan di dalam pemilihan dari desain-desain ini. Harapannya juga tentunya harga biaya pembangunan kapal di Indonesia menjadi lebih murah. Apalagi kalau desain kapal series itu menjadi suatu keniscayaan nanti di Indonesia memiliki sekian set desain-desain yang sudah proven dan sesuai dengan kondisi di Indonesia, harapannya di master list dari komponen-komponennya akan terjadi suatu standarisasi. Akan lahirlah industri-industri yang bisa menghasilkan komponen-komponen karena desain-desainnya sudah sesuai dengan kondisi Indonesia. Sehingga harga per unitnya menjadi lebih murah. Ya, dibandingkan dengan cara yang seperti sekarang ada baru order setelah ada kontrak. Kalau misalnya desain seriesnya sudah ada, biasanya komponen-komponennya kalau ini pasti dibeli, pasti akan ada usernya yang akan beli, dan mereka akan menyiapkan secara tidak perlu lagi dengan just in time, tapi mereka punya stok, punya etalase, dan itu mempercepat proses pembangunan dibandingkan dengan cara-cara yang seperti model yang sekarang ini. Dan ini sudah digagas oleh Kementerian Perindustrian. Harapan kami nanti beberapa desain ini bisa kita gabunglah bersama-sama dengan apa yang sudah digagas oleh BPPT. Saya ingat BPPT punya beberapa produk-produk kayak kemarin kapal kontainer yang 100 feet, 100 teus, kemudian kapal KKP kemarin patroli, dan kapal ikan,
termasuk juga beberapa yang nanti ini mudah-mudahan LNG carrier ini bisa juga kita daftarkan. Harapan kami ke depan bersama-sama nanti dengan tentunya nanti akan ada pembicaraan lebih detail lagi bersama-sama Kemenperin dan juga Asosiasi Galangan Iperindo, Pak. Saya rasa itu, Pak, kami tanggapan dari kami, dan kami sangat support 100%, Pak, bahkan 200% atas gagasan ini, dan tidak hanya berhenti di sini, mungkin desain-desain yang lain-lain, Pak, desain ferry, Pak. Mungkin kapal-kapal ferry banyak di Indonesia yang dianukan. Kami ini selalu kalau ferry mulai lagi dari nol lagi, Pak. Gitu, Pak. Karena pembangunannya terus, tapi desainnya lain lagi gitu. Kalau bisa satu desain standar, itu menjadi sesuatu yang yang bisa mempercepat prosesnya. Demikian, Pak, dan kami terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin Wijaya atas tanggapan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara puncak webinar pada hari ini, yaitu demo uji maneuvering dan skipping mini LNG carrier yang akan disiarkan langsung dari Kolam Maneuvering dan Ocean Engineering Basin MOB, Balai Teknologi Hidrodinamika, dan langsung dipandu oleh Kepala Balai Teknologi Hidrodinamika, yaitu Bapak Muryadin. Sambil menunggu persiapan di kolam uji MOB, terlebih dahulu kami akan menampilkan video profil Balai Teknologi Hidrodinamika. Terima kasih. Indonesia, widely known with its natural beauty, cultural diversity, and natural wealth, is the world's largest archipelagic country, spanning along 5,120 kilometers from eastern region to the West Territory, consisting about 17,499 islands. Indonesia coastline measures approximately 81,000 kilometers, the second longest coastline in the world. The country region is dominated with 2 inland waters that covers up to 70% of Indonesian area. As a maritime country, Indonesia faces various challenges, one of which is maritime infrastructure management. The development of maritime connectivity is carried out in many ways to increase national and international competitiveness. This strategy will support the availability of goods, products, and services needed by the community across the nation. The country's geographical topology that mostly dominated with sea region need to be strengthened, and by the development of maritime facilities and infrastructure, the economic activity which rely on the supply chain connectivity will be accelerated and well stimulated. Ship is one of the best and most suitable transportation means to support Indonesian islands' connectivity. Thanks to its sheer size, ships are capable of transporting any kind of goods and passengers in large number. For this reason, a fast, efficient, and safe naval fleet are needed to be operated in various character of Indonesian waterways due to the unpredictability of weather and waves conditions in different places that might be encountered. In order to support the Indonesian island connectivity, the Agency for the Assessment and Application of Technology, BPPT, through the Indonesian Hydrodynamics Laboratory, IHL, located in Surabaya, Indonesia, has a world-class facility which supports hydrodynamics model test, one of which is Maneuvering and Ocean Basin Facility, MOB, that is divided into basins, shallow and deep. Through these facilities, 500 millimeter waves in any shape, periods and direction can be generated to perform seakeeping test, captive test, or free running test. The depth of IHL deep basin measures at 2.5 meters
and equipped with 79 hand flaps of wave generating system. Right behind the deep basin, the separated shallow basin system has an independent wave generator consisting of 72 flaps with 1.25 meters depth. Both of deep and shallow basins are supported by towing carriage that are capable of advancing until 2 meters per second. The seakeeping and maneuvering task provide ship motion and maneuvering characteristics. Those data will represent full-scale condition and will be used to verify ship's performance in relevant wave conditions. Based on the data, ship's owner and operator will be well guided to understand their vessel handling characteristic. That information will improve seaworthiness and safety of any vessel that have been tested. Assalamualaikum Pak Kepala, selamat datang di fasilitas kami. Ya. Hari ini kami akan mempersembahkan serangkaian tes manuver dan seakeeping. Seakeeping itu dynamic stability, jadi stabilitas kapal pada saat dia menghadapi gelombang. Ya. Nah, kapal mini LNG ini ukurannya sekitar 60, lebar 12. Kita buat dengan skala 1:19. Dan model ujinya ini sekitar 3 meter panjangnya. Pertama, kita akan menguji manuver turning circle, jadi gerak melingkar. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kapal ini sudah sesuai dengan standar IMO atau tidak. Karena diameter itu batasannya adalah 4,5 kali panjang kapal. Kemudian yang kedua zigzag. Zigzag itu jadi dia kalau di kepelautan cikar kiri, cikar kanan. Jadi kemampuan dia olah gerak di laut nantinya. Kemudian yang terakhir baru akan kita lakukan uji seakeeping menghadapi gelombang. Akan kita tunjukkan bagaimana kalau kapal ini beroperasi pada gelombang 4 meter, frekuensi 9 second, dan gelombang 2 meter, frekuensi 6 second. Nah, dari situ akan bisa kita lihat betapa pentingnya simulasi di kolam ini. Nanti bisa dilihat pada gelombang 4 meter, dia itu malah steady, bagus. Nah, pada gelombang 2 meter, banyak fenomena yang mungkin tidak bisa dinumerikan. Nah, ini yang kita ingin menunjukkan kepada mitra kami bahwa pengujian model ini sangat dibutuhkan. Ya, sangat penting, Pak. Begitu, Pak. Untuk pertama mungkin teman-teman bisa mulai untuk uji manuver ya. Silakan Pak Ali. Nah, ini bisa kita lihat di sana, Pak. Ya, bisa kita lihat, Pak. Dari 4. Oh. Jadi ada sensornya itu, Pak. Kamera samping. Ada berapa kamera? 8 kamera. 8 kamera. Iya. Dia langsung masuk di. Dia bisa auto trackingnya di tempat bola di kapal itu. Iya, Pak. Iya. Jadi dia mengasumsikan 4 itu sebagai rigid body. Bukan point atau body. Body itu. Jadi dia sudah 6 degrees, Pak. Dari kecepatan bisa, dari displacement sama percepatan. Airnya yang tenang ini. Iya. Ini sudah sesuai dengan standar pengujian, Pak. Jadi kalau uji manuver itu adalah di perairan tenang. Nanti kalau di uji seakeeping baru kita buatkan gelombangnya. Nah, dari sini kita bisa ukur kira-kira turning circle-nya seperti apa, diameternya. Ini turning, Pak. Turning. Nah, ini langsung teman-teman bisa langsung melakukan demo untuk zigzagnya. Ini putar kanan, putar kanan. Oke, sekarang putar kiri jatuh. Nah, tujuannya zigzag ini adalah untuk mengetahui delay pada saat
baling-baling kemudi, digerakkan ke kiri ke kanan, kemudian respon haluan kapal itu kapan bergeraknya. Ini modelnya berapa? 1:19, Pak. 19. Iya. Ini sudah kita sesuaikan dengan kapasitas kami. Jadi kita punya lebar kolam sekitar 50 meter. Karena kalau terlalu besar juga nanti dikhawatirkan turningnya terlalu besar. Ini apa maksudnya? Tidak representatif ya? Iya, betul, Pak. Jadi di dalam kapal itu kita pasang peralatan seperti autopilot. Jadi otaknya ada di dalam situ, Pak, yang nanti akan mengirim datanya melalui ada pusat pengolahan data di sana. Di samping untuk geraknya itu diperoleh dari 4 sensor yang ada di atas itu. Nah, yang sekarang ini kita akan mendemokan gelombang 4 meter dengan arah gelombang 210 derajat. Ini gelombang yang kita dibuat. Jadi 210 derajat, jadi menyudut gitu, Pak. Arah gelombangnya. Arah gelombangnya menyudut, ya. Oblik. Oblik wave. Jadi kalau umumnya di kapal ini kan gelombang dari depan atau dari. Ini para audiens, sekarang kita melihat uji skipping untuk gelombang 4 meter dengan frekuensi sekitar 9 meter per second. Nanti bisa dilihat fenomena yang timbul pada saat tes ini. Mungkin bisa dilihat juga pada layar lebar hasil tesnya ini. Jadi pentingnya kita mengetahui selain tinggi gelombang juga periode. Mungkin dia nggak layak beroperasi di Samudra Hindia nggak layak. Karena pakai orang berpengaruh lebih. Jadi untuk sistem pengujian di sini kita menerapkan dua mode, satu mode untuk pengujian, satu mode untuk demo, Pak. Jadi pada saat mode demo kapal bisa dikendalikan lewat RC. Tapi pada saat mode pengujian kapal sudah kita lepas. Jadi dia respon dari kapalnya sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Ya, memang sebetulnya dasarnya AI, Pak. Itu kontrol sistemnya itu. Ini sekarang bebas sebenarnya. Kita akan pakai 2 meter untuk periode 6. Pendek. Periode 6 second, Pak. Typical win-win 2 meter. Natural period, kalau natural periodnya itu kemarin 5,99, jadi sekitar 6 meter. 6 second. Iya. Jadi efeknya itu kelihatannya dengan tingginya itu lebih kecil, tapi periodenya berbeda. Ternyata itu fenomena gerakannya malah lebih besar. Jadi ini menjadi pembelajaran kepada klien bahwa tidak semata-mata tinggi gelombangnya semakin tinggi itu semakin tidak selamat. Ternyata bahwa periode itu yang selama ini jarang dikaji itu menjadi pembelajaran bagi desainer maupun bagi operator kapal. Ini dari hasil pengujian yang sudah dilakukan selama ini, iya, Pak. Ada nggak koreksi-koreksi desain yang memang masih perlu dilakukan atau memang desain ini sudah yang optimal? Jadi begini, Pak, tahapannya sebelum kita lakukan model uji fisik, kita lakukan numerik dulu, Pak.
Jadi dari fenomena numerik itu kita sudah bisa mengantisipasi kira-kira lens atau desainnya itu sudah bagus atau belum. Nah, bila perlu perbaikan, kita perbaiki sebelum kita membentuk model fisiknya. Nah, dari model fisik ini biasanya numerik akan bisa mendekati hasil model fisik ini. Jadi nanti dari sini hasilnya rekomendasi bahwa kapal ini layak dioperasikan untuk kondisi-kondisi seperti ini, dan jangan dioperasikan, betul Pak. Nah itu nanti yang akan diberikan kepada kapten, kepada jurumudi, untuk untuk mengoperasikan kapal ini. Nah seperti itu Pak, tujuan tes ini. Ini sekarang gelombang 2 meter. 2 meter, Pak. 2 meter, 6 second. 6 second, Pak. Ini typical wind waves ya, akibat angin, gelombangnya. Ya. Kalau yang tadi 13 itu swell, Pak. Alun. Biasanya Barunajaya itu kalau ini berapa meter ya? Ini apa pengoperasiannya? Jadi tahan di Atlantik tahan 7 meter ya, 7 meter ya kursi trial 6 meter 7 meter. Nah, biasanya kapalnya oke Pak. Orangnya yang nggak oke orangnya. Yang orangnya yang nggak oke Pak. Ya, betul. Istilahnya seasickness. Iya. Ini 2 meter. 2 meter. Nah kelihatan airnya itu sudah menghantam bagian depan Pak. Iya. Jadi ada air yang melimpah ke decknya, betul Pak. 2 meter. Kalau 4 meter tadi 4 meter masih aman ya? Aman. Ini karena periode gelombangnya pendek. Betul Pak. Iya. Jadi biasanya solusinya di laut, mereka akan merubah haluan Pak. Mengambil haluannya dirubah. Menentang gelombang, ya, atau mengikuti gelombang. Kalau menyamping malah bahaya. Ya. Nah ini jurumudi yang di sekolahnya sudah diajari ini Pak. Nah kapten itu seperti itu Pak. Ya. Nah para audiens, kita sudah melihat kondisi ininya sendiri, isotanknya itu sendiri nggak diukur sebagai sebuah body aja ya? Enggak, gitu, sudah dimodelkan Pak. Sudah dimodelkan, sudah di scale, kemudian kita timbang juga di ada namanya timbangan model kapal. Jadi itu kita modelkan titik beratnya secara vertikal maupun secara longitudinal. Jadi istilahnya jari-jari gerasi. Jadi sudah pas dengan kondisi nantinya dia kalau mengangkut kapal, mengangkut isotank ini. Oke. Seperti itu Pak. Jadi kita untuk uji di sini pasti harus kita siapkan juga untuk bangunan atasnya. Karena nanti itu sudah representatif dengan kondisi di laut yang sebenarnya. Seperti itu Pak. Oke. Ya, alhamdulillah ya pengujiannya. Ya. Ini ya. Jadi tujuan kami untuk live streaming equipment ini Pak, karena di masa pandemi ini banyak klien yang kemungkinan tidak bisa menghadiri acara pengujian atau menyaksikan atau mereka witness by klien gitu Pak. Nah ini kita buatkan alat live streaming ini kita siapkan. Transformasi digital. Betul Pak, itu bagian dari instruksi Pak Kepala. Jadi kami inginkan klien tetap stay di kantor, bisa menyaksikan terlibat langsung, gitu. Betul hasil ujinya, interaktif, gitu ya. Interaktif, bisa diskusi. Nanti hasilnya juga kita diskusikan lewat virtual Zoom juga seperti itu Pak. Itu memang less contact society namanya. Ya. Ya kan? Tapi tidak menghalangi kita melakukan pekerjaan. Betul Pak. Makanya ini kita ingin. Jadi kalau mau berinovasi ya nggak ada itu masalah fisik, hadiran fisik dan lain. Ya. Ya. Jadi ini kita karena masih borderless, timeless, PKMM ya. Jadi kita masih WFA, WFU 50% Pak. Oke. Tapi pekerjaan fisik masih tetap jalan. Makasih Pak Kepala atas kunjungannya. Ya, makasih. Selamat. Ya Pak Deputi. Selamat.
Oke, mantap. Ya, Pak. Ya, makasih. Ya, makasih. Saya lihat ke situ sebentar. Ya. Pertanyaan gimana? Sebentar. Ya, silakan dijawab dulu pertanyaannya. Para audiens, inilah tadi serangkaian uji model. Nantinya mungkin bisa dijadikan wacana pada para mitra, para klien, betapa pentingnya suatu proses pengujian model fisik. Bukan hanya numerik, karena di numerik tidak bisa didapatkan hasil ini. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu peserta webinar, kita telah menyaksikan uji skipping dan maneuvering mini LNG Carrier secara live streaming di kolam MOB. Selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini, dan kami menginformasikan bahwa akan dilaksanakan FGD mini LNG Carrier pada bulan Agustus 2021 sebagai kelanjutan kegiatan pada hari ini dengan agenda launching desain kapal mini LNG Carrier yang telah di-approve oleh BKI, dan diharapkan kapal mini LNG Carrier akan dibangun pada tahun 2022 dan rencana akan dioperasikan oleh PT Samudra Indonesia. Baik, demikianlah acara pada hari ini. Terima kasih pada para narasumber, stakeholder, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar pada hari ini. Saya Rina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Bu Rina. Pak Terima Wiwi, kasih sehat semuanya, selalu, Pak. Pak. Ya, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Prof, Pak Wid, Ya. Pak Dr. Kamam. Makasih Pak, Pak Taufik. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain ya, Pak. Ibu, terima kasih semuanya. Siap. Besok Selasa minggu depan ada di kantor nggak? Kantor di kampus nggak? Ada Pak, tenang aja. Saya selalu di kampus. Hanya hari ini saja lagi di Bali. Siang saya mau main-main lah ke sana. Siap Pak. Siap.